Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memperkenankan kita hidup di dunia ini dengan segala fasilitas kehidupannya, dengan segala fasilitas kenikmatannya, sehingga pada saat ini, pada hari ini, bahkan detik ini kita masih bisa berkumpul di sini, bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di antara kita untuk sama-sama sharing knowledge, saya istilahkan, thalabul ilmi kalau kata santri. Di sini kebetulan ada ketua Pak Direktur Pesantren Dzurriyyah Mulia. Beliau sering menyinggung bahwa kita itu di sini sama dengan di pesantren, katanya thalabul ilmi. Kalau thalabul ilmi di pesantren spesifik ilmu agama, kalau di sini kita aplikasi ilmu agama. Karena dengan thalabul ilmi ini kita melaksanakan titah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Thalabul ilmu itu, cari ilmu itu wajib bagi semua orang, terutama yang muslim dan muslimah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padanya. Mudah-mudahan kehadiran kita, mari kita sama-sama meluruskan niat kita bahwa kita hadir di sini adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan perkenan Tuhan bahwa kita hari ini bisa saling mendapatkan ilmu dari kita untuk kita. Amin. Saya berdiri di sini bukan merasa saya sok pintar, bukan saya tahu. Saya hanya kebetulan mungkin saya duluan tahu daripada bapak-bapak karena saya duluan dilahirkan ke dunia ini, dan kiprah saya hanya tahu di teh. Dari mulai kerja sampai saat ini saya menggeluti teh, seperti yang saya tadi singgung di sesinya Pak Deddy Kusnini. Tentunya salam kenal bagi yang baru pertama sekali ketemu, dan selamat bertemu kembali dengan teman-teman yang sudah sering atau beberapa kali ketemu dengan saya. Tentu yang dibicarakan selalu teh, dan teh. Sedikit saya menyinggung sebelum ke materi. Saya selalu terngiang perkataan Doktor siapa namanya? Pak siapa itu namanya, lupa, bahwa the key gate to entering the tea business is tea testing. Kunci untuk masuk ke pintu, untuk membuka pintu tea business itu sebenarnya tea testing. Jadi tea testing itu adalah pintu utama untuk membuka wahana atau apa ya, pintu bisnis teh. Apakah dia sebagai tea makers, apakah dia sebagai tea traders? Karena di situ diajarkan atau dibahas mengenai seluk-beluk pertehan. Bagaimana kita tahu bahwa itu burn kalau kita tidak tahu tea testing. Bagaimana bahwa itu teh itu masih mentah, bagaimana itu case hardening, bagaimana itu rasanya sour, over fire, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mempelajari tea testing. Jadi tea testing itu bahkan kalau di PTPN dulu katanya untuk meningkatkan dari asisten manajer ke manajer itu harus punya sertifikat dulu tea testing. Dan saya pun dulu waktu masih kerja dikasih tugas belajar tea testing ke India Selatan. Orang lain cuma 2 bulan, 3 bulan, termasuk Direktur Holding saya, PTW 3 sekarang itu sahabat saya, sekamar dengan saya, cuma beliau hanya 3 bulan saja pulang. Sementara saya ditanam situ 6 bulan paling lama. Sehingga saya kalau boleh dicantumkan dapat gelar PGD, Postgraduate Diploma di situ sebagai Tea Testing and Technical Marketing. Karena waktu saya itu saya juga ditugaskan dari kebun, tapi setelah 3 bulan saya ditelepon oleh pimpinan saya di perusahaan bahwa Anda jangan berharap kembali ke kebun, jadi diteruskan belajarnya ke tea testing dan techno marketing, juga di dalamnya ada processing.
Jadi saya tidak dibalikan dari kebun, tidak naik dari asisten menjadi manajer, tapi sebagai tim marketing. Jadi di marketing sebagai quality control waktu itu, kemudian jadi quality assurance, menjamin kualitas kepada buyer supaya barang yang diterima oleh tiap buyer memuaskan, tidak ada cacat sedikit pun. Begitu. Kita akan berbicara lebih kurang berapa jam ya? Ada waktu sekitar 3 jam. 3 jam, nanti disambung jika memungkinkan dengan YT. Sebenarnya YT simpel saja, nanti prosesnya tidak usah terlalu banyak. Yang paling diutamakan di kelas di testing pun saya lebih ditugasi, dibebani mengenai green tea, teh hijau, karena teh hijau sendiri ini cukup luas kalau kita bicarakan bahas secara detail, terutama untuk kualitas ekspor. Kalau lokal saya kira tidak terlalu kompleks masalahnya, tapi untuk kualitas ekspor kita harus detail mempelajarinya. Sebagai pembuka kita terjun ke dunia teh, tentu kita sering bertanya atau sering dihadapkan ke permasalahan what is tea? Apakah si teh itu? Kita bergelut di dunia teh, apakah kita sudah bisa menyebarkan teh sebenarnya? Apa sih teh itu? Yang kita pelajari hari-hari, yang kita kerjakan hari-hari dari mulai pagi hingga pagi lagi, pucuk dipetik dari kebun, dibawa ke pabrik, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sampai kering, sampai grading, sampai dijual lagi ke pembelinya, besoknya seperti itu juga. Apa teh itu? Kira-kira apa ya? Anda bisa bantu yang sini, udah ketemu beberapa kali. Teh itu apa kira-kira? Teh itu merupakan minuman, Pak, Ya. yang terutama untuk teh hijau yang disukai banyak peminatnya. Itu aja. Oke. Nah, Pak Abdul nih, wah, tukang teh juga, walaupun sawit tadinya, sekarang udah teh harus tahu teh. Apa teh itu sebenarnya? Bukan teh hijau aja, teh alis selalu. Teh itu mungkin udah jadi bagian culture masyarakat Indonesia ya. Oke, Ya, itulah Pak. Harcar. Saya minta satu orang lain pernah di sini yang tahu nih. Supaya saya nanti bisa apaan ranginya tidak terlalu ini yang sudah taruh mengenai teh. Baik Pak, teh itu menurut saya ya, teh merupakan sebuah semacam minuman kesegaran yang saat ini menjadi komoditi yang paling digandrungi di kalangan penggemarnya, Pak. Bagus, ternyata pemahaman tehnya sudah cukup menyeluruh, sudah cukup diketahui oleh umum, walaupun sepotong-sepotong, di sini sepotong, jadi kalau digabungkan setelah didefinisikan ada definisinya seperti ini, bahwa teh itu adalah minuman aromatik yang sudah menjadi posisinya menjadi minuman terbesar kedua di dunia yang banyak dikonsumsi orang, yang setelah melalui proses tertentu karena dia ada black tea, ada green tea dan lain sebagainya, diseduh dengan air. Jadi tidak semata-mata langsung diminum gitu saja, jadi ada prosesnya. Diproses dulu, baru diseduh, bisa air panas, bisa air hangat saja, bisa juga dengan air dingin. Ya, jadi tidak harus selalu air panas, tidak selalu air hangat, bisa juga dengan air dingin. Nanti kita akan bahas. Dan teh itu terbuat hanya dari tanaman yang bernama Camellia sinensis. Jadi yang bukan Camellia sinensis bukan teh. Karena saya di Bali suka ngenes gitu, ada yang jualan brandnya tuh teh Bali tapi isinya beras merah, diseduh ya merah ya teh. Itu bukan teh lah, beras merah aja bilang gitu. Cuma diseduh kayak teh. Herbal juga bukan teh, itu herbal ada namanya.
Sekarang lagi ngetren pisan itu kan bunga-bunga kering, buah-buah kering diseduh, dibilang teh pisan, teh sane, teh apa? Artisan. Ya kalau di situ dimasukkan teh boleh lah, teh herbal, teh artisan boleh kalau ada tehnya. Kalau nggak ada tehnya, sorry lah itu teh udah aku gitu. Jadi harus ada Camellia sinensisnya. Dan Camellia sinensis sendiri ada dua varietas kan, ada dua varian Camellia sinensis. Ada yang Asamica, tandanya berdaun lebar, besar-besar, pohonnya juga besar-besar, tesnya juga punya karakter. Dan ada yang Camellia sinensis, Chinese sinensis, small leaves, dia punya karakter tersendiri, aromanya cukup signifikan, taste-nya tidak sekuat Asamica. Kandungan khasiat atau yang menjadikan atau faktor-faktor yang menjadikan teh itu bermanfaat juga Asamica lah yang paling tinggi. Oke, kita mulai dari teh. Sebutan teh itu di kita. Ternyata ini kalau menurut sejarah teh itu datangnya dari China, dari Yunan sana, negara China, di mana orang menyebutnya katanya apa sih? Kalau di China itu bahasa Chinanya teh, ca, ya, ca, mirip dengan Jepang juga bilangnya ca. Kemudian di orang Arab juga suka teh, nyebutnya agak cai gitu. India sebagai negara kedua terbesar di dunia penghasil teh itu nyebutnya cai juga. Ada yang terkenal namanya masala cai dari India, itu juga herbal Cina, herbal India yang sangat terkenal dan sangat dominan dicampur dengan teh. Boleh lah itu disebut teh herbal. Teh kenapa dia sangat disukai di dunia sehingga menjadikan posisi kedua terbesar di dunia? Karena teh sendiri mengandung antioksidan yang tinggi. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah suatu zat penawar racun kalau dulu. Karena dari sejarahnya itu, kalau saya ulas dulu sedikit, sejarah ditemukannya teh itu bahwa Kaisar Shennong lagi berjalan mencari daerah baru untuk mengembangkan tempat tinggalnya para rakyatnya. China itu memperluas daerahnya dari dulu sehingga sampai sekarang itu sudah sangat luas sekali area negaranya. Sampai di suatu daerah di tengah hutan lah gitu, karena dulu kan masih hutan-hutan gitu daerah itu, sampai untuk menuju negara di sebelah sana atau daerah sebelah sana itu melalui dulu hutan. Nah karena kecapean dia perlu istirahat, semua tentaranya disuruh istirahat. Beliau kaisar ini duduk biasa seperti kaisar dan menyuruhlah seseorang untuk menjerang air untuk minum bersama. Nah dalam perjalanannya dia menjerang air, tiba-tiba ada daun yang jatuh gitu, tes masuk ke tempat jerangannya itu, sehingga warna airnya menjadi berubah dan aromanya juga berubah. Nah si prajurit ini tidak langsung membuangnya, tapi dia laporan dulu karena mencari airnya susah karena ada di hutan gitu. Ya kalau bahasa kita ya juragan atau apa ya, kaisar ini kita sudah menjerang air, sudah panas hampir matang, tapi tiba-tiba ada daun jatuh dan warnanya menjadi hijau dan aromanya harum gitu aroma. Bagaimana kan ini? Oh kalau begitu nggak usah dibuang, diamkan saja dulu sampai dingin, nanti kamu minum deh. Gitu. Tetap yang dikorbankan, bukan dikorbankan karena dipakai percemaannya, prajuritnya. Kamu minum dah gitu. Aduh, dia juga ragu-ragu, takut gitu kan, makanya dilaporkan, takut kamunya dibuang saja, diganti gitu. Ya karena titah kaisar sama dengan anggapannya itu kayak titah Tuhan gitu, anggapannya, ya dia nurut lah, mati pun mungkin dia inginnya syahid gitu. Dia sedikit-sedikit
minum, ternyata dilihat semua teman-temannya semua, oh masih segar malah jadi lebih bugar gitu. Terus disuruh yang lainnya, yang lain kamu juga minum. Oh, akhirnya 1, 2, 3, 4 udah semuanya minum, wah semuanya malah jadi merasa bugar. Bagaimana perasaan kamu? Saya merasa segar, loh. Saya merasa jadi bugar gitu. Nah kalau begitu aku juga minum deh. Kaisar juga minum, dan sejak itulah maka teh itu dianggap sebagai obat. Awalnya itu berangkatnya itu dari obat ya, teh itu jadi penawar racun. Itulah antioksidan. Ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan yang dulu itu belum menjadi suatu ilmu karena belum bisa dipelajari ya, karena itu baru salah satu versi sejarah teh. Yang menjadikan teh itu menjadi ilmu baru tahun berapa ya? 796 atau 69 gitu. Setelah Masehi, itu ditemukannya 5000 tahun sebelum Masehi gitu, sekitar itu. Nah, baru dibukukan oleh seorang profesor China yang bernama Lu Yu. Berarti pernah mendengar Lu Yu, bukan Lu Yu aja ditulis Lu Yu. Nah, itu dibukukan, mulai ditulis sehingga menjadi sebuah ilmu dan bisa dipelajari. Maka definisi ilmu adalah, definisi ilmu setelah itu kumpulan tahu ilmu itu yang bisa dipelajari, bisa diajarkan oleh siapapun yang mau belajarnya. Nah, sekarang teh itu sudah menjadi ilmu. Kita mempelajari ilmu teh karena ada textbooknya, ada bacaan-bacanya, ada hasil penelitiannya. Yang saya katakan antioksidan pun itu akan bisa dilihat nanti di literatur yang sudah tercetak dan ada di mana-mana, terutama di balai penelitian. Nah, antioksidan ini ternyata di dalamnya itu yang menyebabkan berpengaruh adanya kandungan polifenol. Poli itu banyak, penolnya penol yang terkandung dalam teh itu. Ada yang namanya dalam polifenol itu EGCG, epikatekin, epikatekin, galokatekin, ya, dan katekin itu semuanya, sehingga EGCG itu epigalokatekin galat, epigalokatekin galat dengan galatnya. Galat itu kalau diproduksi itu sisa, itu apa, residu ya, ampas daripada katekin ini juga masih berfungsi sebagai antioksidan. Itu terkandung di dalam semua teh, tapi yang besar di dalam teh hijau, karena yang kita pelajari di awal teh itu adalah teh hijau, di steam, masuk ke jerangan. Nah, dalam perkembangannya karena orang menghendaki ada perkembangan, ada peningkatan, ada ya, banyak manusia tidak puas dari satu hal menerima itu saja, tapi ingin juga ke yang lainnya. Kok teh itu hijau terus sih? Ada nggak yang bisa jadi merah atau jadi kuning, jadi putih? Nah, ternyata bisa dalam perjalanannya. Dibuatlah orang jadi teh hitam, dibuat dengan cara dioksidais sehingga timbul dari katekin ini berubah sebagian katekinnya menjadi teaplavin dan tearubigin, sehingga kandungan katekin di dalam teh hitam itu sebagian masih berupa katekin murni, sebagian lagi sudah berubah menjadi teaplavin dan tearubigin. Pasti orang teh hitam sudah pernah baca, mengenal, walaupun tidak mendalami tapi pernah mendengarnya. Bahkan di dalamnya itu ketemu juga adanya sebetulnya disebutnya racun teh itu dulu tein, tapi ternyata unsurnya sama dengan yang dihasilkan oleh kopi, maka itu sebenarnya kafein juga. Bahkan kata beliau dalam satuan gram tertentu yang sama itu teh itu lebih tinggi kandungan kafeinnya. Tapi rata-rata saya sudah pernah mengukur di lab itu 2,5% dari berat keringnya itu kafein. Dan dari situ ada juga yang lebih dahsyatnya lagi adalah teanin. Teanin ini, teanin itu dikandung di dalam teh yang sangat muda sekali, yakni bud only. Bud itu yang paling pucuk. Nah, itu mengandung teanin. Teanin itu membuat sama dengan kafein. Kalau kita memikir sesuatu itu fokus kita itu, tapi kalau kita diganggu misalnya untuk diajak bergerak, kita itu lebih agresif, lebih gerak, lebih banyak.
Tapi intinya dia itu lebih fokus. Maka ini sangat, bukan saya sih, bukan ada yang menganjurkan bahwa anak-anak sekolah yang suka bakal makanan itu, Bu, kasih bekalnya makanan yang bergizi, goreng telur biasanya dengan apa, roti atau apa, minumnya kasih tempat minum yang isinya white tea. Nah itu, tapi jangan terlalu kuat taste-nya supaya jangan terlalu kuat mempengaruhi di dalam mekanisme organ tubuhnya. Jadi dengan white tea ini dia di sekolah itu kan lebih fokus belajarnya, lebih, sehingga fokus dia menghasilkan sesuatu yang ditujunya dianggap bisa lebih cerdas dari yang lain. Itu fungsi-fungsi teh. Kenapa teh digemari? Kenapa sih mesti minum teh? Ya itulah intinya. Cuman sayangnya di kita setelah budaya dari dulu, karena kita dijajah lama oleh Belanda, orang kita itu hanya diberi teh yang second grade-nya saja, yang upgrade-nya saja. Di Sumatera juga dikasih teh yang itu. Di Jawa Barat apalagi. Tahunya itu hanya itu aja, Bohea atau BP 3 atau BP 2. Sehingga ketika ditanyakan itu bagaimana rasa teh Sumatera dengan teh di Jawa Barat, sama saja. Ya sama lah, grade-nya juga itu juga. Sementara yang mutu satunya BOP, SP dan lain sebagainya itu diekspor semua ke sana, berarti untuk keperluan negara penjajah. Kita nggak tahu rasanya BOP, nggak tahu rasanya BOPF. Nah mulai sekarang mari kita galakkan bahwa kita itu harus minum yang terbaik dari teh itu sendiri. Makanya harus tahu bagaimana cara membedakannya teh yang terbaik itu. Itu ada di pelajaran tea testing. Maka saya bapak-bapak kalau semuanya di sini belajar teh, bisnis teh, mengelola pabrik, mengelola kebun, tapi tidak mempelajari apa karakter atau parameter teh yang baik itu. Bagaimana cara menikmatinya? Apakah tea testing yang dilakukan di lab itu yang harus diminum? Atau apa? Gimana? Itu ada lagi yang syarat-syaratnya. Nanti di tea testing saya akan bicara lebih banyak lagi. Sekarang kita processing. Tadi udah teh hitam, CPC dan orthodox. Orthodox juga ada dua, liquid type dan broken. Itu beda karakternya, beda juga pasarnya, beda rasanya, beda peminatnya, dan beda harganya. Diketahui bahwa tea activities itu ternyata ada beberapa nih. Ada yang di plantation, di kebun ya, itu udah tahu orang kebun pasti. Dari mulai pembibitan, penanaman, harus berapa jarak, harus berapa ribu per hektarnya. Ya setelah tumbuh, di mana harus dipetik, bagaimana cara metiknya, harus berapa daun, harus berapa banyak, kering per hektar dan ukurannya secara ekonomis dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah itu di processing, tadi bisa diminum setelah melalui proses tertentu. Nah ini di processing, yang akan kita pelajari processing green tea saat ini, karena black tea sudah. Kemudian setelah diproses, nah ini dipilah-pilah, grading kita sudah tahu. Karakternya sebagian ada yang belum tahu juga, grading di black tea itu apa, grading di green tea ada apa saja. Ini hanya gambarannya saja supaya nanti berurut ya, dari gradation, processing. Kita akan pelajari processing ada grading, tea testing ada di tengah, di keempat malah. Kemudian marketing, karena kita membuat teh banyak, bukan untuk diminum sendiri, bukan untuk diberikan ke tetangga, tapi untuk dijual. Bagaimana cara menjualnya, ada pelajaran di marketing. Bagaimana marketing teh, nah itu harus paham juga, jangan bikin banyak terus ditumpuk, nggak laku, jualnya nggak bisa, karena marketingnya dipelajari. Karena berkembang terus, jualan teh agak susah, sulit. Untuk bikin density saja kelabakan, bikin BOP ditulisnya di situ 300, ternyata diukur ada 400, kan jadi ribet. Nah, ada ilmu tea blending sedikit di situ, masukkan aja yang BOPF sedikit, jadi naik di sini sama ya. PF harusnya juga 300 misalnya, aduh ini nggak banyak, ini kelebihannya ada 300, tambahkan aja, ganti yang 5%-nya dengan jus, bisa jadi kan. Yang penting bisa accept sama buyer. Soal appearance di penilaian itu kan ada di appearance, ada color, shape, cleanness, evenness. Nah itu evenness diambilkan sedikit dulu, tidak rata.
Next. Nah, itu prosesing itu tadi setelah diproses tentu sebenarnya ada tidak hanya 4, ternyata sekarang itu udah berkembang ini ada jadi 6 ya. Black tea, green tea, oolong tea, yellow tea, white tea dan pu'er. Udah pernah dengar pu'er? Udah lihat? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah tes? Belum. Kalau bentuknya sudah seringkali ditunjukkan oleh Pak Atik.